Wallah. Allahu la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Wassalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbiru همزات الشياطين وأعوذ بك رب
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا غير إلا غيرك ولا خير إلا غيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء وجميع الأمراض والفجأة لا يكشف غيرك اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون يكشف غيرك اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana limaila as-sa'adati wa ridhah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqatil qamar. Wa qala ta'ala aidan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Wa qala ta'ala wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini di rumah lewat aplikasi IG atau FB, streaming, Zoom, mari senantiasa syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sedalam-dalamnya, karena sampai hari ini kita masih diberi kekuatan untuk menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah, termasuk diantaranya munculnya fitnah Dajjal. Betul, fitnah Dajjal sudah muncul bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena itu Rasul menyampaikan kepada kita doa setelah baca tahiyat, mohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Ya, Rasul mengajarkan doa setelah fil alamin innaka hamidum majid. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 fitnah kita mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kita kena. Yang pertama, fitnah akan ancaman masuk neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, yang pertama. Yang kedua, min 'adzabil qabri, azab kubur. Yang ketiga, min syarri fitnatil mahya wal mamat. Mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan fitnah hidup dan fitnah setelah mati. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Jadi memang Rasul menyatakan ada fitnah Dajjal. Dajjal akan turun, iya. Sebelum turunnya Dajjal, fitnahnya lebih dahulu yang turun. Sekarang fitnahnya sudah menyebar di mana-mana. Tapi apakah Dajjal akan turun pada hari-hari ini terkait dengan corona? Nah, ini pertanyaan yang mesti dijawab. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat dunia kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita akidah yang sahih, di antaranya akidah terkait keimanan kepada hari akhir. Jadi sejak awal Nabi diutus, Allah turunkan wahyu kepada beliau untuk sampaikan kepada umat manusia,
Wahyu yang mula-mula itu kebanyakan di surat juz 30 itu. Dan isinya di surat juz 30 itu rata-rata tema besarnya tentang terjadinya kiamat. Padahal di Mekah Nabi diutus mula-mula itu belum ada perintah haji, jual beli, ya, hukum dan lain-lain. Baru disuruh bertauhid, langsung disampaikan tentang kiamat. Nah, sejak itulah turun ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqatil qamar. Kiamat sudah dekat. Memang sudah dekat dan terbelahnya bulan. Jadi kalau kiamat sudah dekat itu memang sudah jelas tandanya sejak zaman Nabi. Nah, kenapa sekarang belum kiamat-kiamat padahal zaman Nabi sudah 1500 tahun? Karena dalam istilah Arab, sesuatu yang akan terjadi itu dekat walaupun ribuan tahun lagi. Kiamat ribuan tahun lagi, dekat. Ya, kullu ma huwa atin qaribun. Semua yang akan datang hukumnya dekat. Jadi kalau ada yang mengatakan kiamat sudah dekat, betul. Tapi apakah corona ini bertanda kiamat dekat dan terjadinya kiamat tahun-tahun ini juga? Lalu dikaitkan dengan hadis-hadis kemunculan Dajjal, dikaitkan dengan hadis-hadis Dukhon dan lain-lain. Maka inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Jadi yang pertama tadi di Al-Quran Allah memang menyebutkan kiamat sudah dekat. Tetapi soal ilmu kapan terjadinya kiamat itu mutlak ilmu Allah. Satupun manusia tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Jangankan manusia, Nabi Muhammad pun manusia sempurna tidak tahu kapan terjadinya. Jangankan Nabi, malaikat pun tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Tapi kalau kiamat pasti terjadi, pasti. Kapan waktunya sudah dipastikan. Tapi yang memastikan Allah. Manusia tidak boleh memastikan soal waktunya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat haram hukumnya memastikan ramalan kiamat kapan waktunya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli, hari kiamat itu kana, ya, inna yaumal fasli kana miqata. Miqat waktu. Waktunya sudah ditetapkan. Yang menetapkannya Allah. Dan soal waktu kapan kiamat itu terjadi sudah menjadi rahasia Allah. Bahkan Allah sendiri ingin merahasiakan pada dirinya sendiri kapan kiamat itu terjadi. Saking rahasianya waktu kapan kiamat terjadi. Karena itu manusia tidak boleh, ya, meramal, menetapkan kiamat kubro terjadi kapan. Ada yang mengatakan terjadinya ya 30 tahun lagi, ada yang mengatakan 10 tahun lagi, ada yang mengatakan umur umat Islam 1500 tahun, sekarang 1441 Hijriah, berarti tinggal 9 tahun lagi. Hati-hati, kalian hidup 9 tahun lagi, ayo. Kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, umur umat Islam 1500 tahun tinggal 9 tahun lagi. Sekarang 1441, tinggal 9 tahun kan? 1441 H sekarang. Ke 1500 berapa? 1500 kurang 1441 berapa? 59 sama. Hah? Oh, 1441. Ke 500? Oh, 59. Betul. Saya ke 50. 59 tahun lagi. Memastikan itu hukumnya haram. Dan hitungannya pun salah. 1441 itu tahun ke-1 Hijriahnya itu sejak Nabi hadir, itu bukan tahun pertama Nabi hadir. Kenapa? Penetapan Hijriah itu Nabi hijrah saja sudah 13 tahun di Madinah. Penetapannya itu di zaman Umar itu sudah
14 tahun hijrah atau 14. Atau kalau dihitung umur Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi diangkat umur 40 ke 63, 23, terus tambah 23, 14, 41 tambah 23. Jadi umur besar yang mana? Itu semua perkiraan. Nah, semua ramalan atau perkiraan tentang kiamat itu hukumnya haram. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya hari kiamat, soal waktunya, illahu, kecuali Dia semata, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan corona, apakah ini tanda-tanda kiamat? Ini sedang beredar di medsos dan ini viral. Dikaitkan pula dengan kemunculan Dajjal. Nah, sama dengan kajian yang kemarin, ya, saya tidak bermaksud menentang ustaz-ustaz, ulama-ulama yang menyampaikan perkara ini yang dikaitkan dengan munculnya Dajjal. Tapi karena mereka menyampaikan dalilnya itu, pertama logika. Yang kedua, kalaupun dia berpegang berdasarkan hadis-hadisnya paling kuat, ya hadis hasan, bahkan banyak hadis dhaif terkait hadis Dukhon dan lain-lain. Nah, karena dia terkait kiamat, maka ini perkara yang gaib terkait akidah, maka dalam masalah akidah membutuhkan dalil yang mutawatir, sahih. Hasan pun, ya, kualitas hasan pun tidak dipakai dalam perkara akidah. Hanya yang sahih saja, atau yang mutawatir bahkan. Apalagi yang dhaif. Bukan bermaksud tentang, apalagi dikaitkan masjid-masjid semua sudah kosong. Tidak ada lagi yang tawaf di Makkah, di Ka'bah. Madani, Masjid Nabawi sudah kosong juga. Bahkan semua masjid-masjid di dunia pun tidak lagi orang berjamaah. Maka ini tanda kiamat. Maka ini perlu kita lihat perkaranya satu persatu. Kalau tanda-tanda kiamat itu banyak sekali, bisa 70 lebih ratusan kalau tanda-tanda kecil, ya. Tanda kecil, di antaranya ada tanda-tanda kiamat yang besar, yang ada dengan kiamat tanda sedang atau tanda kecil. Di antaranya apa? Ditariknya ilmu. Apa maksudnya? Dimatikannya para ulama. Sehingga orang punya perkara masalah agama bertanya kepada orang yang tahu agama, tidak tahu bertanya kepada siapa. Sementara semua orang awam semua masalah agama. Tapi kalau sekarang kita tanya masalah agama, ada nggak yang bisa jawab? Masih ada nggak ulama? Masih ada nggak perkumpulan ulama dunia? Masih ada nggak perkumpulan ulama Indonesia atau tiap-tiap negara? Bahkan tiap ormas ada majelis fatwanya. Ada majelis mabahis di NU, ada majelis tarjih di Muhammadiyah, semuanya ulama-ulama. Berarti kalau dari situ, maka kiamat kubro itu masih jauh. Ya, masih ada. Nanti kita nanya kita. Ada yang bisa jawab? Misalnya masalah faraid, insya Allah kami bisa baca jawab kalau faraid. Tapi yang lain ustaz lain. Nah, kemudian yang hadis Nabi disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad bahwa kalau memang tanda Dajjal akan turun, ciri khasnya itu terjadi kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Nggak hujan-hujan. Nah, selama corona ini kalian merasakan nggak ada hujan turun? Ada. 3 tahun yang lalu ada hujan nggak? Kayaknya 3 hari yang lalu ada, ya. Ada. Nah, berarti dari sisi hadis itu berarti Dajjal belum akan turun. Sekali lagi, ya, tapi kalau fitnahnya sudah. Dajjal itu sangat dahsyat sekali. Ya, makhluknya belum muncul, fitnahnya sudah muncul. Sejak zaman Nabi itu fitnah Dajjal. Ya, kenapa? Orang yang dipercaya dituduh pendusta, pendusta diberi amanah, ya, kemudian pembohong dianggap jujur, orang jujur dianggap berbohong. Ini diantara fitnah Dajjal. Nah, kemudian diantaranya apa lagi? Tanda Dajjal turun, terjadi malhamah kubro, perang besar, dan terjadinya penaklukan Konstantin yang kedua oleh kaum muslimin. Foto. Nah, ini belum terjadi sama sekali. Ya kan?
Nah kemudian apalagi diantaranya Madinah, terutama Masjid Nabawi kosong sama sekali dari orang sholat, sehingga serigala atau anjing masuk ke Masjid Nabawi dan kencing-kencing di situ. Sekarang sudah terjadi belum? Nggak ada. Masjid Nabawi masih dibersihkan, dirawat, ya. Nah, ini belum tanda munculnya Dajjal kalau begitu. Bahkan yang hadis yang lain disebutkan, Dajjal itu turun pada saat manusia sudah melupakan Dajjal. Tidak ada lagi yang ngomong Dajjal. Pembahasan di majelis-majelis taklim tidak ada lagi yang menyebut Dajjal. Bicara tentang Dajjal pun tidak. Orang bicaranya dunia. Sekarang masih banyak nggak yang bicara Dajjal? Masih ustaz-ustaz ceramah tentang Dajjal. Kita pun berdoa di akhir tahiyat, setelah tahiyat baca wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Nah selagi Dajjal itu masih banyak dibicarakan orang, Dajjal itu tuh belum turun. Nah ini munculnya saat Dajjal itu pun tidak dibicarakan orang lagi. Nah sekarang kita ngomong Dajjal aja terus ya, Dajjal. Sehingga Dajjal tidak ya. Kemudian Dajjal akan turun saat orang-orang semuanya tidak berilmu. Banyak terjadi permusuhan dan perang. Nah, mungkin di sini sudah masuk salah satu tandanya, tapi belum lengkap lah menyatakan karena corona. Jadi bahkan di dalam hadis-hadis tentang munculnya Dajjal, tidak ada satu hadis yang mengatakan Dajjal akan turun saat wabah sedang terjadi taun. Tidak ada bahkan. Apalagi saat wabah corona, ada coronanya, itu pun sulit mencari dalilnya. Nah berdasarkan hal tersebut, ya itu hadis-hadis yang dipakai, hadis-hadis semua tentang Dajjal tadi sebagian besar hasan, sebagian besar dhaif, sebagian hasan. Tidak mencapai hadis sahih itu masih jelas bisa dibantah. Jadi gara-gara banyak penyampaian, mungkin sebagian ulama dengan semangat supaya manusia ini pada bertobat karena corona sudah di mana-mana, maka bertobatlah, diingatkanlah dengan hari kiamat. Yes, mengingatkan orang jamaah dengan hari kiamat itu bagus supaya tidak terjadi ya penyimpangan-penyimpangan, durhaka, betul, ya bagus itu. Tapi mengaitkan ini turunnya Dajjal atau kiamat yang akan terjadi setahun ini juga, maka kalau masa kiamat sudah dekat, betul. Tapi kalau kemunculan Dajjal dan lain-lain, maka ini perlu dibantah. Saya malah berpikir sebaliknya. Kalau kemarin tema kita tentang apa? Corona tentara Allah. Saya berpikirnya terbalik ya. Jadi corona justru disebutkan ketika Nabi Ayub sakit 18 tahun, menyebutkan virus dan bakteri itu syaitan. Virus dan bakteri itu yang telah menyebabkan bismillah ini bahwa Nabi Ayub sakit 18 tahun. Virus dalam Al-Quran disebut dengan istilah syaitan binus bin wa'azabin, yang memberikan penderitaan dan siksa kepada Nabi Ayub. Itu surat apa itu? Surat Sad, surat 38 ayat 41. Jadi istilah virus disebut oleh Al-Quran dengan istilah syaitan. Maka tidak mungkin virus corona tentara Allah. Apalagi yang mati dengan virus corona mati syahid. Tidak mungkin orang mati syahid karena melawan tentara Allah. Kalau virus dari syaitan, lalu orang mati syahid karena syaitan itu, maka benar syahid. Kenapa? Dia mati dalam rangka melawan musuh Allah, yaitu syaitan. Allah sendiri mengatakan bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Seharusnya syaitan itu bagi kalian musuh yang paling nyata. Jadi setan itu makhluk gaib yang tidak terlihat, ya gaib makhluknya, tapi permusuhannya tidak gaib. Permusuhannya aduwwum mubin, sangat nyata. Setan itu makhluk gaib, tapi permusuhannya sangat nyata. Makanya kalau sekarang manusia dunia mengatakan tema besarnya perang melawan corona, maka kita tidak membantah. Memang harus diperangi.
Tapi kalau corona dengan tentara Allah, masa perang melawan tentara Allah? Kita protes lah. Kenapa perang melawan tentara Allah? Justru kita ya laksanakan. Ini tolong nggak jalan ini. Yang Zoom nggak jalan. Nah, jadi malah sekalian, kalau yang viral corona tentara Allah, saya telah menyampaikan ya pembantahan, maka sekarang saya akan sampaikan juga perbedaan pendapat dari yang mengatakan bahwa dengan corona berarti kiamat sudah dekat, Dajjal akan muncul. Pertama, alasan saya tadi banyak hadis-hadis tentang Dajjal muncul itu belum ada terbukti. Ya, di antara kiamat 3 tahun berturut-turut, masih kita rasakan hujan, ya, Masjid Nabawi dikencingi anjing atau segala. Sekarang kita tidak dapatkan oleh dibersihkan orang. Mungkin ada yang mengatakan tidak ada lagi tawaf di Ka'bah, masih ada. Kalau yang dekat Ka'bahnya iya lagi direnovasi, tapi di atas ada yang muter-muter tawaf, walaupun 1-2 orang warga Arab itu tiap hari tawaf. Bahkan ada video viral, burung-burung pun tawaf, ada burung merpati tawaf di Ka'bah itu. Nah, jadi masih ada yang tawaf sampai sekarang. Nah, dari sisi itu. Nah, malah kita melihat ya perkara apa saja yang Allah takdirkan pasti benar, pasti baik. Jadi justru kita berpikir terbalik. Mungkin di antara wasilah bumi ini akan terjadi perbaikan dengan corona ini. Bumi ini sudah lama dirusak oleh manusia. Manusia tidak hanya merusak bumi dengan merusak fisiknya. Penebangan hutan, pemalakan, pembakaran hutan terjadi setiap tahun berkali-kali di seluruh dunia. Kemudian sungai-sungai yang beracun, yang kotor, hitam, legam terjadi. Itu dari sisi fisik bumi ini. Ozon pun lapisannya sudah rusak. Kemudian ya, karena ulah itulah terjadi bencana di daratan, di lautan. Dari sisi manusia yang menempati bumi, mereka berbantai-bantaian, krisis kemanusiaan, pembantaian terjadi, akhlak dan moral sudah jatuh, anak-anak durhaka pada orang tuanya banyak sekali, ya, secara akidah banyak yang musyrik, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensyukuri nikmat, ya, tragedi kemanusiaan berulang-ulang, perbuatan maksiat, perzinahan, perjudian, narkoba, LGBT, semua terjadi, ya, dan bumi ini sudah berat beban. Nah, di antara dampak positif dengan adanya corona, ya, kita melihat sekarang semua orang berhenti beraktivitas. Dan kita akui bahwa manusia beraktivitas itu dua, satu positif, satu negatif. Tapi akhir-akhir ini aktivitas negatifnya jauh lebih banyak daripada positifnya. Coba saja, sebelum corona ini kita lihat berita-berita kriminal di TV. Itu banyak sekali, hampir semua TV dan medsos. Dan mayoritas berita kriminal itu tentang pembunuhan. Bahkan dibikin rekayasa ulangnya. Jadi orang membantai, 1 orang membantai 10 orang, dan seterusnya. Nah, setelah tragedi virus corona menyebar ke seluruh dunia ini, manusia berhenti dengan aktivitasnya itu, termasuk aktivitas negatif. Walaupun diakui juga bahwa yang positifnya juga terhenti. Di antaranya banyak yang mencari nafkah sudah terhenti, dan mulai ada yang kelaparan, ada yang dapat pekerjaan gaji harian sudah tidak mendapatkan lagi. Yes, itu diakui. Tapi tidak berarti itu tanda munculnya Dajjal. Buktinya apa? Ulama-ulama masih banyak, dan ada yang mengatakan Dajjal akan muncul bahkan, kan? Nah, itu tandanya Dajjal belum akan turun dan kiamat memang masih sudah dekat. Tapi dekat dalam tanda kutip, menurut kita mungkin dekat itu ya masih banyak faktor lah. Di antara dampak positifnya, ya, dengan adanya corona ini, tragedi kemanusiaan, pembantaian manusia terhadap manusia stop, terhenti. Ada
ada isu sebelum corona ini, umat Islam, Muslim di India, terutama ibu-ibu dan anak perempuan disiksa, dibantai. Yang laki-laki juga, masjid-masjid dibakar di India. Sekarang berhenti semua. Sebelumnya isu pembantaian di Uighur, kaum muslimin Rohingya, Kashmir, bahkan yang dulu belum pernah berhenti tak sejak tahun 1947, yaitu perampasan tanah wilayah Palestina dan pembantaian terhadap pejuang Palestina, rakyat Palestina, itu terjadi sepanjang tahun dari tahun 1947. Sekarang dengan corona ini berhenti. Bahkan Israel sendiri tidak berani keluar, tentaranya nggak berani keluar, terhenti. Apalagi yang terhenti, ya, kemaksiatan di bumi ini. Coba dulu anak-anak sekolah keluar semua, apalagi Anda yang di Jakarta. Tiap hari kita dengar anak-anak tawuran, ya, sampai ada yang berbunuh-bunuhan. Terus ada yang ngebully sampai terjadi pembunuhan, bahkan ada kelas terbunuh, bahkan ada guru yang dibunuh muridnya. Dan kalau kita keluar sana, mereka ke sekolah bukan lagi bawa buku, tapi bawa celurit, bawa gear motor, bawa rantai. Mau belajar apa mereka? Belajar kungfu juga enggak? Pulang sekolah tawuran. Bahkan di Bogor ada apa itu? Di Bogor yang tawuran. Nah sekarang kita tidak dengar lagi itu, ya kan? Sebelum ini kita dengar perzinahan, anak sekolah zina, ini sekolah, bahkan terjadi LGBT, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah sekarang dengan corona, jangankan mereka bersentuhan, berzina, LGBT, dekat-dekat aja nggak berani, jaraknya 2 meter. Nah, coba bagaimana mau berzina 2 meter nggak berani? Kan terhenti itu semua. Narkoba, mau ngedarin bagaimana orang sudah nggak bisa lagi, banyak pesawat sudah dihentikan, pengiriman antar pulau, semuanya terhenti. Jadi pengiriman narkoba, klub-klub malam sudah tutup semua, diskotik, tempat-tempat maksiat, tempat pijat plus sudah berhenti semua. Apalagi, ya, perjudian di mana-mana berhenti semua. Itu dari sisi kemaksiatan yang terjadi di luar sana, ya, sebelumnya dan sekarang yang harus berhenti. Kemudian, ya, tanda kiamat diantaranya terjadi permusuhan besar-besaran seluruh dunia. Tapi kita melihat sekarang mayoritas warga dunia dan negara ini mempunyai tema yang sama, judulnya Bersatu Melawan Corona. Itu tema di Amerika, Amerino, Amerini, siapa aja, temanya Bersatu Melawan Corona. Padahal, anak-anakku, sebelum ini Amerika dan Cina sedang perang dagang. Perang dagang akan dimenangkan oleh salah satu pihak dengan sekutu-sekutunya. Dan akan berdampak jika perang dagang ini kalah salah satunya, maka akan berdampak perang fisik. Apa yang terjadi kalau Amerika dengan koalisinya berperang dengan Cina dan koalisinya? Akan terjadi apa? Perang dunia ketiga. Isunya begitu. Sebelum corona ini, muncul corona, nggak ada lagi isu perang-perangan itu. Perang beneran, apalagi perang-perangan aja nggak. Judulnya apa? Bersatu Melawan Corona, seluruh dunia. Lalu kalau ini yang terjadi, apa? Kiamat akan terjadi. Allahu a'lam. Tapi lihat indikator ini, maka kita akan agak sedikit bernapas lega, ya. Mungkin akan lama lagi. Apalagi ayah-ayah yang sering keluar rumah, apalagi ayah-ayah yang kaya-kaya, direktur, bos-bos, yang kerjaannya pesta-pesta saja. Kasihan istrinya dihianati keluarganya, ada itu. Sekarang semuanya di rumah semua, ngajar anaknya ngaji, ya, ngajar anaknya sempoa, ya. Selama ini anak nggak ketemu orang tua, itu yang kaya. Yang miskin, di rumah saja, yang selama ini susah cari duit, dihibur oleh keluarganya. Bersabarlah kita.
semuanya apa itu istilahnya? Merestart. Kalau komputer itu apa? Men-scan, ya. Jadi di scan, nanti pakai SMADAF, antivirusnya apa yang terkenal? SMADAF. Jadi ibarat komputer bumi ini sedang banyak virusnya, sedang ada bad sector. Kemudian melalui proses scanning. Sekarang mungkin scanningnya baru 60%, dia butuh 40% lagi. Nanti kalau sudah bersih dari virus dan bad sectornya, maka komputer akan mudah digunakan, bumi akan baik kembali seperti sedia kala. Nah ini proses ini bumi. Ya, makanya kita sekarang menyaksikan, walaupun manusia tidak ke masjid karena berkumpul di masjid terancam juga dengan penyebaran virus corona, mereka tetap bisa lebih khusyuk lagi bersama Allah. Jadi dengan di rumah selalu sadar, ya Allah, rumahmu sekarang sudah sepi di mana-mana, tapi kami tetap menyembahmu, mesra bersama Allah, mesra bersama keluarganya. Ini bagi yang akidahnya kuat. Sudah banyak sekarang yang di rumah saja, ya. Kalau yang tidak kuat akidahnya, ya di rumah juga kadang-kadang ngeluh. Ya, kalau ngeluh nggak boleh ya dalam masalah wabah. Sebab jangankan wabah, masa paceklik, kejedot, apa kejedot? Talan tuang. Nah, kata Nabi, tidaklah seorang muslim mengalami kejedot, ya, kecuali akan ditambah baginya satu pahala dan diampuni satu dosa. Ya, kalau bahasa mana talan tuang. Kejedot, bangun tidur mau buka pintu, tahu-tahu pintu belum kebuka, baru kebuka setengah keluar. Kejedot pintu. Nah, itu dapat satu pahala, diampuni satu dosa. Apalagi dengan ujian berat corona ini, tentu pahala akan berkurang, pahala akan bertambah, dosa akan berkurang, seperti bergulirnya daun kering dari pohon yang kering. Ya, ditiup angin kencang, habis itu, habis dosa-dosanya. Sehingga yang wafat dengan kondisi wabah mendapatkan kemuliaan pahala syahid. Itu yang keempat. Yang kelima, sebelum ini kerusakan bumi secara masif terjadi, dan sekarang bumi sedang, ya, kerusakan itu berhenti pula secara masif. Di lautan orang yang mulai mengeruk eksploitasi pertambangan bawah laut dengan mengebor minyak-minyak di bawah laut, lepas pantai, minyak dalam laut, gas dan lain-lain itu dibor. Jadi laut dalam, tanahnya itu dibor orang itu untuk ngambil minyak bumi. Ini membuat ketidakseimbangan besar-besaran sampai ada yang bocor ke darat, ada juga yang pengeboran daratan, seperti di mana itu yang terjadi tragedi banjir lumpur, Lapindo, Sidoarjo, ya, rusak bumi ini. Belum lagi pertambangan gas bumi, emas, ya, Papua itu 2 gunung emas sekarang sudah jadi 2 kawah raksasa yang besar. Sudah perusakan luar biasa, pertambangan nikel, tembaga, perak, semua mengeksploitasi bumi ini sudah rusak, hancur-hancuran secara masif. Belum lagi perkebunan, setiap kali pembukaan lahan, pembakaran, illegal logging, pembakaran, hutan rimba, sampai semuanya, dari semut sampai gajah, dari buaya sampai harimau mati, ya, karena pembakaran hutan itu terjadi selama ini. Sekarang secara masif pula stop, berhenti semua dengan terjadinya kasus corona ini. Di Jakarta, kalian saksikan kalau pergi ke Mangga Besar atau kemana-mana, setiap tempat ketemu sungai, emang bisa mandi nggak? Nggak bisa, sungainya kotor, hitam, bau, busuk. Jadi jalan-jalan besar di Jakarta itu yang ada di pinggir sungai itu, kalau orang lewat, tutup hidung, karena baunya butak, hitam sama sekali. Ikan sudah mati semua. Nanti kalau terjadi orang semua sudah berhenti dengan aktivitasnya, hujan akan turun berkali-kali, akan menghanyutkan sungai-sungai yang bau dan kotor itu. Bermuaralah semua ke lautan. Nanti di lautan dibersihkan oleh Allah SWT jadi awan. Awan ditiup angin kembali ke daratan, turun jadi hujan. Tadinya sungai hitam legam berbau beracun, ketika jadi awan dihembus angin sampai ke daratan,
Turun hujan masih hitam atau sudah jernih? Jernih. Itu proses bumi mendaur ulang, men-scanning bumi yang sedang rusak ini. Maka kalau masa karantina ini semua warganya patuh semua, maka nanti setelah selesai karantina ini mereka akan kaget melihat, waduh, sungai-sungai jernih. Terlihat dari atasnya ikan-ikan besar, kecil yang sedang berenang-renang di sungai. Di atas sungai bebek-bebek itik berenang. Di pinggir sungai pohon-pohon tumbuh hijau kembali. Hati merasa indah dan bahagia. Ya, jadi karantinalah sekarang di rumah, bersabarlah, biarkan bumi memperbaiki dirinya yang rusak. Ibarat manusia yang demam dan sakit, masuk virus dan bakteri, imunitasnya sedang bekerja. Karena imunitas bekerja, terjadilah demam panas, bahkan demam panas yang sangat tinggi. Tapi dengan panas yang tinggi itu virus dan bakteri akan mati. Nah, dengan corona ini bumi yang sedang demam, hari ini ya manusia berhenti aktivitas, bumi akan memperbaiki demamnya dan akan sehat kembali setelah itu. Jadi ini sesungguhnya kalau kita mau berpikir positif, Allah sedang mempersiapkan bumi ini untuk kalian, wahai anak-anak sekalian. Generasi di atas kalian inilah yang telah menghancurkan bumi dengan segala pencemaran, polusi, pabrik-pabrik yang terus tak henti-hentinya 24 jam produksi terus sehingga tak ada istirahatnya. CO2 dilepaskan sebanyak-banyaknya, ozon rusak, tak ada yang bisa mengobatinya, memperbaikinya. Nah sekarang semua itu sudah diperbaiki dan berhenti. Ya, kalau seandainya corona ini tidak menyebabkan orang berhenti, tidak ada corona ini, ya, lalu manusia bergerak seperti biasa, bahkan semakin masif, orang-orang bergerak dari desa ke kota untuk menggerakkan pabrik-pabrik, transportasi, darat, laut, udara, maka pencemaran tetap terjadi, bahkan makin bahaya. Bahkan dunia ini yang paling tercemar itu Cina, India, Amerika. Nah disitulah sekarang yang paling banyak coronanya, dan berhenti semua itu pencemarannya. Jika di Cina pun sekarang kabarnya di Wuhan itu udaranya paling bersih, langitnya biru dan cerah sekarang. Setelah orang tidak produksi lagi banyak CO2, tidak banyak pembakaran lagi. Ini yang terjadi. Nah kemudian ya kita lihat dengan corona ini, selain terkait dengan bumi, terkait dengan akidah. Banyak orang-orang ateis komunis yang tidak bertuhan bingung. Mereka lihat di depan mata mereka, tiba-tiba ada orang yang mati di depan mata mereka. Ada orang sedang tiba-tiba jatuh. Bahkan di Italia itu ribuan orang dibawa ke pemakaman untuk dibakar oleh truk-truk militer. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya. Hatinya sudah gelisah, akhirnya mereka tidak tahu cara bagaimana melampiaskannya. Mereka sujud di tengah lapangan luas rame-rame sambil menangis, memohon ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Mereka belum tahu Tuhan yang mana. Tinggal diberitahu saja, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita semua, wahai orang Italia. Dan disitulah Vatikan, disitulah Konstantin itu. Tidak akan turun Dajjal sebelum Konstantin itu difutuh oleh kaum muslimin. Ya, nah ini terjadi. Coba lihat, mereka sujud semua. Bahkan mereka ikut sholat kalau tidak tahu safnya entah ada kemana. Tahu-tahu ada yang ke timur, entah belok-belok, mencang-mencang, mereka ikut-ikutan saja. Nah, dulu zaman Ustadz, terutama kalian, kita ini dihina-hina, yang di madrasah dihina, yang di pesantren dihina, yang ini orang Islam sendiri. Apaan Islam? Dikit-dikit belajar tentang air, taruh. Kan seluruh kitab fikih, buka saja kitab fikih, maka bab pertanyaan pertama dari semua kitab fikih tentang apa? Taruh. Tentang apa taruh itu? Air. Tentang wudu, tentang mandi. Dihina-hina. Tuh orang barat sudah sampai ke bulan, ini masih main air aja. Dihina begitu kita dulu. Anak madrasah, anak pesantren yang menghina orang Islam sendiri, nggak modern, masih main air. Orang sudah nginjak bulan, kita masih main air. Tahu akibatnya sekarang? Coba lihat.
Dengan adanya corona ini, mereka yang main air sekarang. Kalau kita lengkap dengan cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, istinsyaq, itu obat stroke itu. Kemudian cuci muka dari jidat sampai dagu, dari ujung telinga, ya. Kemudian menyapu kepala, cuci tangan, menyapu kepala, sampai mencuci kaki, sampai celah-celah kuku itu sunnah, berwudu semuanya, celah-celah jari semua. Mereka baru belajar tentang bab awal wudu, cuci tangan doang. Dunia sekarang baru belajar cuci tangan. Islam sudah mengajarkan berwudu sejak 1500 tahun yang lalu. Tidak hanya cuci tangan, semuanya. Dalam buku wudu saja itu, cuci tangan, cuci mulut, bahkan tangan sampai siku yang wajib itu. Kemudian kaki, bahkan bukan hanya itu, mandi pun diajarkan. Membasahi semua anggota tubuh. Mereka baru belajar cuci tangan. Luar biasa ada Islam. Sehingga ada seorang ahli Kristen mengatakan, kalaulah dunia mengikuti ajaran Islam, corona selesai. Itu sampai-sampai mereka berkata begitu. Dulu kita dihina-hina ya, belajar, apa itu toharoh, macam-macam air putra, air najis, air makruh, air pun sedikit, tidak sedikit, alah, orang-orang sudah naik bulan, ini masih main air, kata mereka dulu. Sekarang mereka baru sadar, mereka baru belajar cuci tangan. Kita dari dulu sudah belajar berwudu. Bahkan sudah menerapkannya, minimal yang hanya sholat wajib itu 5 kali. Bahkan tidak hanya itu, sholat sunnah berkali-kali, duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, nawafil, semuanya itu berwudu dulu. Tidak sah sholat kalau tidak berwudu. Bahkan asalnya Nabi Muhammad tidak hanya karena sholat, setiap saat jaga wudu. Lepas wudu, tidak karena sholat pun berwudulah untuk tetap menjaga, tetap dalam keadaan suci. Ini ajaran Islam luar biasa. Nah, kemudian kita lihat sekarang ya, terjadi perbaikan. Kalau tidak ada corona dan manusia masih beraktivitas, itu kutub utara yang isinya es semua, kutub selatan yang es semua, itu sebelum ada kasus corona ini lagi proses pencairan karena dampak panas bumi. Ya, coba kalau dari kutub utara mengalir ke tengah bumi, dari kutub selatan mengalir, itu semuanya cair. Dan perjalanan airnya ke tengah bumi ini mungkin membutuhkan 3 tahun. Berarti dunia akan tsunami 3 tahun lagi. Itu kok 3 tahun. Kalau air itu berjalan 10 tahun, berarti apa? Akan terjadi tsunami kayak zaman Nabi Nuh selama setahun lagi. Coba bayangkan. Dengan berhentinya aktivitas manusia, kutub utara yang mencair dan selatan yang baru mau mencair itu, beku lagi. Lalu sekarang sungai-sungai memperbaiki dirinya, hutan-hutan memperbaiki dirinya, udara memperbaiki dirinya dari polusi. Ini adalah fitrah sunnatullah yang Allah bikin. Semua akan kembali daur seperti Allah membuat bumi ini lebih lama dengan sistem, yaitu sistem daur. Semua dengan sistem daur. Kembali bersih. Kayak air ini, saya tanya kepada sekalian. Ini tadi yang ngasih saya minum siapa? Muhammad? Ya. Ini saya mau tanya ini, kamu jangan menipu saya ya. Ini air baru atau air lama? Bekas atau air asli? Air baru atau lama? Ini air baru atau lama? Bekas atau baru? Ini air lama dan ini air bekas. Tahu? Ini air dulu sudah pernah dipakai oleh Nabi Adam dan seluruh anak cucunya. Pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Raja Namrud pun mungkin sudah pernah pakai juga. Nabi Musa dan Fir'aun, tapi bukan dewatannya baru. Air ini Allah turunkan dalam bentuk hujan yang bening, bersih, dipakai manusia untuk makan, minum, masak dan lain-lain. Termasuk cuci perabotan piring,
ngepel, cuci mobil, cuci motor. Manusia setelah memakai air ini tercemar tidak? Tercemar deterjen, tercemar zat-zat kimia, ya kan? Kalau sudah dipakai untuk cuci motor, cuci mobil, bisa diminum? Lalu air bekas yang dipakai emak-emak nyuci baju, nyuci piring, yang ada minyak-minyaknya, deterjennya itu hanyut nggak? Hanyut. Kemana larinya air itu? Bermuara ke laut. Terjadi proses di laut, akhirnya air ini terjadi penguapan. Jadi apa? Awan lalu dihembus oleh angin ke daratan, di mana di bawahnya orang yang cuci mobil tadi. Nah, air tersebut tadinya bening tadi yang dipakai manusia sudah berubah warna, ada jadi kuning. Kalau jadi air kecil, nah jadi apa? Warna apa dia kalau jadi air kecil? Kuning. Tadinya bening jadi kuning. Manusia yang bikin kuning. Tapi ketika jadi awan, turun lagi dari air kuning atau bening. Proses air itulah yang sekarang terjadi kepada bumi kita hari ini. Dia ingin kembali bening karena sudah kuning oleh ulah-ulah manusia. Jadi manusia ini kerjaannya hanya ngotorin. Lalu siapa yang membuat air bersih dan suci kembali? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini air yang dulu mungkin sudah dipakai oleh Nabi Adam. Kembali bening, Allah bikin sistem daur. Wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan-awan yang hitam itu mu'asirat ma'an sajjaja, air yang sangat lebat hujan. Jadi anak sekalian, ya masa ini tidaklah lama. Kita tunggu dulu lah. Jangan dulu keluar rumah lah. Jangan dulu nyalakan mesin kendaraan. Jangan dulu pembakaran CO2. Jangan dulu berkumpul orang banyak. Kalau orang banyak berkumpul, badannya panas, terjadi pembakaran CO2. Apalagi pergerakan saling antar, pergerakan angkat-angkat barang, pergerakan angkat barang ke mobil, ke peti kemas, ke kapal-kapal, itu juga menghasilkan CO2. Nah, sekarang semuanya berhenti. Biarkan bumi ini menyelesaikan penyakitnya sendiri sampai kembali pulih. Ya, butuh waktu barangkali 14 hari. Tapi karena manusia nggak kompak, 14 hari pun ditambah 14 hari lagi. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang di rumah dari Zoom maupun FB atau IG, bahwa anak-anak ini sudah karantina 20 hari. Iya betul. Seandainya dulu seluruh Nusantara ini sepakat karantina sejak tanggal 11 Maret, sekarang sudah tanggal berapa? 2 April, maka hari ini kita sudah lega, kembali semuanya bekerja, beraktivitas biasa. Tapi karena tidak semuanya di rumah, masih ada yang songong, masih mengatakan, kami tidak akan kena corona, kami tidak akan tertular. Iya, dirimu. Tapi ibumu bagaimana? Ayahmu bagaimana? Temanmu bagaimana? Orang-orang yang punya penyakit kronis bagaimana? Yang diabetes meletus, yang jantung, yang darah tinggi, yang asma, lever, itu berpotensi. Yang di bawah balita bagaimana? Sangat berpotensi. Yang sudah tua-tua. Nah, Anda yang masih muda mungkin menyombongkan diri, tapi kita dapat kasus bahwa banyak anak-anak muda yang sedang di motor jatuh karena corona. Dan masih muda-muda semua. Jadi tidak memandang tua atau muda. Kalau terjadi, ya terjadi itu. Nah, karena itu jangan pikir diri sendiri, pikirkan anak cucu ke depan. Ya, nah baiklah. Ini yang saya sampaikan. Mungkin dari rumah ada pertanyaan atau dari anak sekalian yang ada penonton tulis, saya persilakan. Dari online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya, silakan, Anda diizinkan. Apa benar dukhon akan muncul di 15 Ramadan tahun ini, Ustaz? Hadis yang mengatakan dukhon, yaitu terjadinya awan gelap menutupi bumi selama 40 hari 40 malam, tidak ada cahaya matahari yang tembus. Itu hadisnya di pertengahan Ramadannya hari Jumat.
Dan tahun ini 1401 Jumat pertengahan Ramadan memang Jumat. Berarti tahun ini. Tak ada selamat kalau begitu. Enggak. Begini. Pertama, hadis tentang dukun itu sendiri itu masih diperselisihkan. Kalau kalian sudah belajar ilmu mustalah ya, hadisnya itu paling kuatnya itu hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif. Tapi tidak parah. Ketemulah dua hadis dhaif yang tidak parah, naik statusnya di hasan, tapi bukan li dzatihi, li ghairihi. Nah, perkara dukhon adalah bagian dari yaumil akhir, iman dari akhir, iman keberadaan akhir, masalah akidah. Masalah akidah tidak bisa pakai dalil hadis dhaif, hadis hasan. Untuk masalah gaib, masalah akidah, hadisnya harus sahih mutawatir. Maka dalilnya lemah dalam perkara ini. Karena itu dari sisi pendalilannya lemah. Yang kedua, ya, sebelum dukhon itu di dalam hadis yang sahih, bahkan Imam Al-Albani pun menyatakan sahih, sebelum perkara semua terjadi, umat Islam akan menguasai dunia dulu. Dan itu membagi periodisasi umat Islam masa nubuwah, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian mulkan adol, kemudian mulkan jabriyah. Nah sekarang mulkan jabriyah ini. Nah setelah ini habis, raja-raja pimpinan otoriter ini semua tumbang, akan muncul summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ditambah dalam kurung asalnya agar muncul khilafah Islam yang kedua. Nah ini belum muncul, berarti masih lama kalau itu terjadi. Ya, jadi kita kalaupun berbeda dengan sebagian pendapat para ulama, saya mohon maaf karena ini perkara akidah, yang akidah ini butuh dalil yang sahih. Assalamualaikum Ustaz. Dengan wabah dengan wabah COVID-19 ini semakin mengungkapkan kezaliman penguasa dan ketidakmampuan mereka mengurus rakyat. Apakah dengan wabah ini akan mengantarkan kepada bisyarah Rasulullah SAW untuk kembali ke Islam? Bagaimana tanggapan Ustaz? Pertanyaan dari ibunya Naisha. Mana Naisha? Naisha. Dulunya paling depan. Ya, ne ada ne dekat saya, dekat saya. Gak belajar dulu dekat saya. Sehingga kalau dia ngantuk kaki saya cepat sekali. Bangun. Apakah ini bisyarah nubuwah? Itu semua kalau benar jawaban hanya analisa pemikiran, bukan dalil yang qat'i. Sekali lagi bukan bisyarah nubuwah. Masa bisyarah nubuwah virus? Bisyarah nubuwah mungkin kaitannya orang-orang barat karena virus banyak yang sujud, banyak yang taubat, banyak yang Islam, bisa jadi. Tapi tidak secara langsung dengan adanya corona ini. Ya, secara tidak langsung banyak yang sekarang mengagumi ajaran Islam. Kemudian mereka yang stuck, mereka yang mentok sudah berpikir ke arah Islam, ini masuk Islam, banyak itu. Kemudian ya, jangan-jangan nanti negara-negara yang menguasai nuklir semuanya penguasanya masuk Islam, bisa jadi. Ada tayangan yang saya dapat share-nya, itu Presiden Amerika Donald Trump itu sedang didoakan oleh ulama pakai bahasa Arab, dia pun amin-amin. Mungkin sih ulama ini pakai bahasa Arab, Allahumma hdi ila siratil mustaqim, amin. Tahu-tahu dia masih Islam, wallah. Michael Jackson masih Islam, Muhammad Ali masih Islam, Mike Tyson masih Islam. Bahkan ada isu yang kita dengar juga, paus terakhir sebelum yang ini masih Islam juga. Yohanes ya, nah ini boleh jadi secara tidak langsung, tapi kalau secara langsung perlu dalil pembuktian. Ya, tapi kalau bisyarah nubuwah jangan karena virus, salah kita beriman. Kenapa? Kita yakin bisyarah nubuwah bahwa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah itu karena hadis itu. Bisyarah nubuwahnya karena hadis, karena Nabi yang menyampaikan, Allah menjadikan. Itu yang kita yakini, bukan coronanya. Untuk jadi keyakinan, karena ini janji Allah, karena ini kabar baik dari Rasul, itulah yang kita yakini, bukan coronanya.
Wallahu a'lam. Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada kaitannya wabah virus dengan akan turunnya Imam Mahdi, yang banyak kajian bahwa Imam Mahdi akan turun pada saat dunia diguncang dari Mama Sada? Tadi sudah jawab ya. Apakah ada kaitan corona dengan turunnya Dajjal? Itu juga terkait dengan turunnya Imam Mahdi. Tidak, saya berani mengatakan tidak dengan analisa, bukan. Karena yang mengatakan seperti itu dia analisa pakai logika, kalaupun pakai dalil dari sunnah yang status hadisnya dipertentangkan. Maka jawabannya juga logika, karena prosesnya begini. Imam Mahdi itu nanti proses awalnya sampai turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam itu, pertama kali Imam Mahdi dulu, khilafah Islam dulu. Imam ada pemimpin, Mahdi yang menjalankan Islam dengan hidayah Allah. Boleh jadi Imam Mahdi itu figur satu orang, atau Imam Mahdi itu sistem. Jadi keimaman Mahdi itu tidak satu pemimpin, mungkin bisa 10 khilafah atau 20 khalifah. Setiap itu Imam Mahdi pertama, siapa namanya Imam Mahdi kedua, dan seterusnya. Nah di tengah-tengah itulah nanti turunnya Dajjal. Ketika Islam menguasai dunia, kemudian digoncang oleh Dajjal. Ketika seperti 2/3 lebih umat Islam itu direnggut oleh Dajjal, baru turun Nabi Isa yang membunuh Dajjal dan akhirnya kembali pulih. Nah setelah perang itulah kiamat akan terjadi. Jadi wallahu a'lam, semua analisa tentang hal ini sifatnya analisa yang mengkaitkan satu hadis dengan hadis lain, dan hadis itu pun tidak dipilih yang mana yang sahihnya, tapi langsung dipakai semua. Jika baca doa minta perlindungan dari fitnah Dajjal, boleh tidak azab kubur dulu baru azab jahanam, atau harus azab jahanam dulu baru azab kubur? Sesuaikan saja dengan hadis Nabi. Kalau kedua-duanya ada, ya nggak apa-apa kedua-duanya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ada nggak doa Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya? Ada nggak? Karena status keduanya sahih, silakan pakai salah satunya. Nah, kalau misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kalau ada hadis yang sahih. Kalau di luar sholat silakan mau pakai satu aja, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya, juga. Di bahasa Indonesia kan, ya Allah, aku mohon perlindungan dari azab kubur. Baca surat Kahfi dapat perlindungan dari fitnah Dajjal doang. Disebut dalam hadis. Osima min fitnatid Dajjal. Siapa yang baca 10 ayat pertama surat Kahfi, dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hari Jumat bahasanya. YTC. Wah, yang Ustaz Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz jawab ya, iya dong. Hewan kena corona apa enggak? Hewan ada corona, justru dari si hewan itulah corona. Cuma di dirinya tidak berdampak. Kelelawar namanya. Hah? Kayak manusia kena bisa ular, mati nggak? Dari mana bisa itu? Dari ular berbisa, tapi tidak mematikan dia. Kalau ular berbisa, ada penawar di dalam dirinya. Makanya jangan-jangan penawar corona itu di kelelawar itulah. Ya kan? Kenapa? Allah mengatakan khalaqnakum wa min kulli syai'in zawjayn. Nah, kami segala sesuatu berpasangan. Di situ racunnya, di situ penawarnya ular itu. Jangan-jangan corona di kelelawar itu, penawarnya juga di situ vaksinnya. Wallahu a'lam. Katanya nanti tulisan Quran bakal hilang. Hilang teh langsung jebret atau gimana ya? Iya. Sebelum kiamat terjadi, itu persis sebelum matahari terbit dari barat, dari timur, dari barat ya. Jadi subuhnya itu penghafal Quran, malamnya salat malam sepuas-puasnya yang hafal Quran. Tiba-tiba pas matahari terbit, semua hafalan hilang di kepalanya, tidak satupun Fatihah pun lupa, dan tulisan Al-Quran di semua kitab-kitab hilang, tinggal putihnya saja. Nah, makanya memang Al-Quran itu untuk dibaca dalam sholat. Ini menghafal juz 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang juz berapa? Juz 10. Juz 11. Pas sholat duhanya juz 30.
Ustaz juz 30. Juz 30 mah untuk bacaan saja. Di sholat baca surah-surah banyak. Dari Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, sering kita dengar berhentinya tawaf itu salah satu tanda akhir zaman. Apa benar itu Ustadz? Tidak, berhentinya tawaf itu tanda zaman tidak berhenti. Sekarang nggak berhenti. Itu masih pekerja-pekerja di Saudi, di Masjidil itu masih tawaf. Orang-orang kan masih tawaf di sana. Bahkan ada video burung pun tawaf. Tidak berhenti ya, tapi jumlahnya saja yang berkurang. Apakah berhentinya tawaf itu termasuk diantaranya? Di antara bukan tanda besar, tanda kecil yang menyebutkan akan turunnya Dajjal itu, ya, diantaranya berhenti tawaf. Tapi udah pernah pada zaman-zaman terdahulu sebenarnya orang tidak tahu di Ka'bah itu terjadi. Pernah karena wabah, pernah karena dulu kalau tidak salah Rafidhah ya menyerang Ka'bah, ya tidak ada yang tawaf, itu dicuri, Hajar Aswadnya dicuri, hilang, tidak ada yang tawaf. Itu pernah terjadi malah berhari-hari, berbulan-bulan, dan tidak kiamat dulu itu. Ustaz, apa yang kita lakukan setelah virus corona ini usai? Kalau tanya secara kesehatan, kita akan tanya apa yang kami lakukan setelah ini usai, tanya dokter, ahli medis. Tapi secara kehidupan, laksanakan kehidupan normal, tapi jangan seperti semula yang banyak maksiatnya. Laksanakan kehidupan normal dengan bersahaja, dengan menjalankan syariat, taat, ya, hilangkan semua kemaksiatan, perzinahan, riba, korupsi, narkoba. Nah, jalani hidup ini dengan tuntunan syariat. Insya Allah dengan begitu Allah akan ridho, negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun walaupun kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah virus ini azab atau rahmat untuk kami, untuk bumi ini? Ya, kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, dua, rahmatun mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin wa adaban wa nakalan lil kafirin. Ya, rahmat bagi muslimin tapi sebaliknya bagi kafir. Bisa jadi itu. Tapi bagi kita umat Islam itu, kalau dia rahmat berarti musibah ini ujian. Nah, kalau dia ujian, usai ujian apa? Sudah ujian apa? Lulus, dapat ijazah, naik kelas, kabar baik bukan? Nah, karena itu kata Allah, wa basyiris sabirin. Selesai, berilah kabar gembira. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Pastilah kami akan menguji kalian dengan takut, dengan kelaparan, wal ju'i, dengan wanaksin minal amwal, kehilangan harta benda, wal anfus, banyak nyawa yang meninggal, was thamarat, hasil-hasil buah, hasil pencarian yang musnah. Tapi setelah usai, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sabar masa karantina ini, kelaparan, sabar, tidak mencuri, tidak, tetap istiqomah, tidak mudik. Kalaupun harus ya bekerja yang halal dicari supaya dapat rezeki, lapar sama ditahan, kenyang sama-sama, itulah yang dilakukan. Makanya sekarang yang berpunya, yang ada, berbagilah kepada yang mereka kelaparan sekarang. Mereka sudah tidak pulang kampung, mereka lagi kemiskinan, lagi lapar, maka yang berlebih carilah mereka. Jangan tunggu mereka minta, berilah. Ya. Nanti kalau habis Anda gimana? Ya sama-sama. Dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Dalam hadis Rasul pernah mengatakan tentang penaklukan kota Roma dan Konstantinopel. Dan suatu saat nanti kita pasti akan menaklukkan kota Roma. Itu Konstantinopel yang kedua ya. Tapi tadi malam Ustaz menunjukin video orang-orang kota Roma pada bertobat dengan sujud. Berarti kota Roma tidak jadi ditaklukkan karena mereka semua sudah bertobat. Itu jadi gini, penaklukan itu tidak mesti perang. Berarti disebut futuh kan? Futuh apa namanya? Fathu Makkah. Emang perang? Enggak.
Masuk aja 10.000 kaum muslimin ke Mekah, tidak ada darah yang tertumpah. Ya kan? Nah, jangan dengan penakut itu perang. Bisa jadi nanti pausnya sendiri memimpin masuk Islam seluruh dunia. Iya kan? Jadi nggak perlu ada kekerasan. Dan memang tidak boleh kekerasan. Kalau tidak perang tidak boleh. Orang non muslim kita sakitin di sini nggak boleh. Menyakiti kafir zimmi yang tidak mengenal kaum muslimin sama saja menyakiti Rasul. Ustaz Afwan mau tanya ciri-ciri fitnah Dajjal apa sih? Apa yang terjadi ketika Dajjal datang? Fitnah Dajjal ciri-cirinya itu kan di antaranya orang jujur didustakan, orang dusta dianggap jujur. Yang pembohong diberi amanah. Yang al-amin yang amanah tidak jadi pemimpin, tidak kasih amanah pemimpin. Kemudian yang halal kata haram, yang haram kata haram itu fitnahnya dan itu sudah terjadi. Banyak ulama-ulama yang tidak salah dianggap salah. Malah preman-preman berdosa bebas saja. Ya, itu fitnah. Fitnah itu terpampang sekali di depan mata kita. Nah itu, jadi Dajjalnya belum turun, fitnahnya. Dan buktinya fitnah Dajjal itu sudah muncul banyaknya para pembohong al-kazzab. Kadang-kadang di pesantren ada juga banyak pembohong ini. Ada yang nyakitin, ngapain? Enggak. Kita nyalain, jawabnya lain. Itu termasuk. Kamu tidur ya lagi bilang, enggak. Padahal itu orangnya ada. Beliaunya ngeces. Enggak, udah jelas-jelas enggak. Padahal ada orang yang kesalahannya dilihat langsung oleh orang banyak, masih nggak ngaku juga. Ada itu koruptor sudah korupsi triliunan ditangkap KPK, disut oleh media, dada dia, dada. Seolah-olah nggak ada makan harta haram. Ada penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz di luar tema. Di sini aja, panas di luar. Apakah kalau kita sudah niat baik tapi sengaja tidak dilakukan, apakah niat baik berpahala? Kalau dari awal sengajanya, saya mau niat aja nanti kalau dikerjakan nggak ada pahalanya. Tapi kalau niat baik, udah niat baik, iya itu tidak berpahala. Lalu batal, dia tidak dapat pahala amal tapi dapat pahalanya. Ustaz, tapi di India muncul Dajjal seperti namanya Sai Baba, apakah dia Dajjal? Kalau bukan, tapi kenapa dia bisa menghidupkan orang mati dan ada Syekh yang ingin menghujah Sai Baba tapi malah jadi pengikutnya? Apakah Sai Baba Dajjal? Kalau Dajjal bukan, tapi dia bagian dari fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal bisa bentuk makhluk. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita lihat misalnya di negeri Mesir, di sana banyak tentara yang menjaga negerinya agar orang-orang tidak keluar dari rumahnya sebab corona ini. Lalu tentara itu tugasnya hanya menembakin orang. Dia tembakin pakai petasan, bukan pakai peluru beneran. Orang yang keluar dari rumah kemudian orang tersebut mati ditembak karena keluar rumah. Enggak, bukan dengan tembak. Yang di TV itu tembak petasan, bukan tembak beneran. Dia cuma sakit doang. Pedih kayak dipukul. Di India itu dipukul-pukul sama kayu dia keluar rumah. Pertanyaan, kalau orang yang keluar dari rumah itu mati karena ditembak, apakah dia sebagai syahid? Lalu yang menembaknya berdosa atau tidak? Kalau benar tembakan, ya yang berpeluru tajam, yang menembak itu berdosa. Tapi yang keluar rumah juga berdosa. Karena ada aturan dari Nabi, jangan keluar, dia keluar. Itu yang lockdown itu ajaran Nabi. Kalau lagi wabah jangan keluar, yang dari luar jangan masuk. Nah siapa yang keluar? Itu dia melanggar hadis Nabi, melanggar larangan Nabi, dosa. Ya. Apalagi kalau keluarnya cuma mau jalan-jalan. Nah, kecuali kebutuhan yang urgent tidak bisa ditunda, dia harus keluar. Kalau nggak mati, misalnya itu harus. Ustaz, apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa kota Roma tidak ditaklukkan dengan perang? Kalau benar berarti ini ciri Roma akan menyerah dengan sendiri. Yang tidak disebutkan perang atau tidak perangnya. Wallahu a'lam. Kita ingin semuanya ya, ingin manusia ya damai.
Oke, Assalamualaikum Ustaz. Kemarin Ustaz kan menjelaskan tentang menentukan nasib dengan tanda-tanda itu dilarang. Tapi dulu di kisah Ashabul Ukhdud ada banyak yang tidak bisa lewat dikarenakan adanya binatang yang besar. Lalu seorang pemuda mengambil batu dan mengatakan, ya Allah, apabila lebih baik tukang sihir, maka izin matikan binatang besar ini. Apakah tindakan ini sama hanya dengan bertatayur? Tidak. Anak muda ini adalah murid tukang sihir sekaligus murid ulama. Ya polos-polos saja. Modal awalnya 0. Tukang sihir aja udah tua, mau cari pengganti, nah dialah. Lalu ditunjuklah ke rumah tukang sihir. Dari rumahnya ke rumah sihir itu ada ulama yang ngajarin ilmu agama. Sebelum ke rumah tukang sihir, dia mampir dulu ke ulama, belajar. Dianggap anak oleh si ulama. Belajar Islam, ke tukang sihir, terlambat, dipukul. Sampai saya terlambat, dipukul. Dia jawab, kenapa kamu sholat? Karena mengunjungi keluarga aku. Setiap hari dia dipukuli oleh tukang sihir. Nah, sampai selesai tamat semua pelajarannya, selesai sampai tuntas S3 ya, S3 ilmu sihir dan S3 ilmu agama. Lalu dia melihat ada orang yang akan diterkam oleh binatang buas besar di perjalanan dia itu, beberapa orang. Maka dia ingin menolong, ya Allah, seandainya ilmu dari ulama ini yang benar dan ilmu kesini keliru, maka matikanlah binatang buas yang mengancam nyawa orang ini. Dilemparnya, bismillah, mati. Langsung dia mengambil kesimpulan bahwa ilmu dari Allah ini yang benar, sedangkan yang dari tukang sihir itu ilmu syaitan. Nah, sampai dia jadi tukang sihir si raja nggak dia tukang sihir, padahal dia ulama muda. Prosesnya terjadi lama, panjang, dan itulah Ashabul Ukhdud. Tapi pertanyaannya apa tadi? Menentukan nasib dengan tanda-tanda. Itu bukan tanda-tanda. Itu si anak muda ini ruqyah. Jadi ruqyah itu dibenarkan. Makanya kita ruqyah, baca Al-Quran, apakah pakai air ataupun tidak. Yakin karena Allah, air hanya wasilah. Air hanya khosyahnya menyembuhkan. Ya Allah, Engkau telah beri khosyah pada air ini untuk menyembuhkan. Kami mohon ya Allah, tambah khosyah satu lagi. Apa? Obat segala macam penyakit. Itu kan? Sekarang begini, air ini khosyahnya menghilangkan haus. Ini lagi haus nih. Bismillah. Sekarang masih haus kan? Hilang. Itu khosyah air. Nah sekarang kita minta, ya Allah, tambah dong khosyahnya selain menghilangkan haus, hilangkan penyakit. Ini yang sakit. Kalau kasih ini, bismillah. Ini yang sakit ya, bismillah. Sembuh, hilang. Bisa nggak Allah kasihkan karomah itu? Bisa. Nah kita ketika ruqyah hanya minta tambah karomahnya, tambah khosyahnya, ya Allah, selain hilangkan haus, hilangkan penyakit. Tapi dengan keyakinan. Ada Bu Ustazah Dr. Nurul Hikmah ini. Nih, gawah coba. Ini kalau lagi saya sakit panas, saya baca ini. Suruh minum. Habiskan satu botol. Ya, saya sendiri rutin dari dulu itu kalau sudah mengasar tuh udah bilang asar, mau demam panas, minum, hilang. Terus begitu. Dan kenapa banyak perempuan yang terkena fitnah Dajjal di malam lagi? Karena Dajjal itu mempesona, padahal matanya belek. Karena Dajjal itu berbalik, yang jelek kelihatan bagus, yang bagus kelihatan jelek. Nih, contoh ya, contoh sekarang. Ini fitnahnya, bukan Dajjalnya. Kalian nih pemudi-pemudi, perempuan-perempuan, Muslim, pemuda Muslim Afrika hitam, rambutnya keriting, Muslim, dibandingkan dengan artis Korea yang putih bersih, mana yang lebih bagus? Artis Korea. Al-Quran mengatakan, wala abdul mu'minun khairun min musyrikat.
musyrikin walau jawabu. Budak hitam legam. Mukmin itu lebih ganteng daripada musyrik yang menakjubkan kalian. Jangan lihat kulit putih atas Koreanya, lihat yang dia makan, daging babi, daging kelelawar, daging ular. Jadi kulit putihnya itu dari babi, dari kelelawar. Nah, sedangkan yang muslim Afrika hitam itu dari sampai kambing yang halal, dari ayam halal. Jadi dari mana itu tubuh terbentuk, dari bahan bakunya apa? Itu jadi lihat, jangan lihat hasilnya, itu fitnah dajjal itu. Makanya banyak perempuan-perempuan yang kena fitnah dajjal, dia ketemu temannya sekolahan, beda agama, ingin istri, dia keluar menjadi beda agama karena ingin nikah. Ustadz Habib, saya ingin tanya, nanti kan Al-Quran hilang tulisannya dan Al-Quran sudah. Itu sama, orang sama ini. Ustadz, saya ingin bertanya, adakah hadis atau dalil yang menerangkan di mana Ya'juj Ma'juj ditempatkan, tapi kemudian orang berkata ada di tembok besar di Cina, apakah itu benar? Mohon jelasnya. Masih misterius. Ada yang mengatakan setelah di Papua itu di bawah lautnya ada tembok raksasa yang masih terpendam di bawah laut, di setelah Ya'juj Ma'juj ada. Semuanya itu masih menjadi rahasia dan masih misterius. Hewan bisa tertular virus corona tidak? Sudah tadi ya. Ustaz Afan ingin tanya, kalau hewan kucing kena corona juga enggak? Kalau kena enggak, tapi kalau membawa sendiri. Orang yang pakai corona pegang-pegang kucing, lalu di bulunya nempel virus corona. Kalian pegang-pegang lagi kucingnya, kena tular. Makanya saya larang kan pegang kucing kan. Siapa yang sudah pegang kucing, cuci tangan pakai sabun. Kecuali nanti kalau sudah isu corona ini sudah hilang, nah nggak apa-apa. Tapi kucing yang bersih, yang muter-muter di pondok ini aja. Tapi yang sudah merantau jauh, lalu mudik ke sini lagi, nah jangan. Ya, jangan dipegang kucing-kucing yang dari perantauan itu, yang tidak mudik, yang hanya muter-muter di pondok saja. Itu saya kasih makan itu, istimewa itu kucing semua itu. Saya beliin sekali makan 50.000, habisnya seminggu 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak Ustaz, saya nanya, tadi boleh tadi. Kalau memasukkan hukum kiamat itu kan haram. Bagaimana kalau mengira-ngira haram? Haram enggak? Mengira-ngira sebatas mana? Kalau mengira-ngiranya berdasarkan isyarat-isyarat hadis, boleh. Tapi memastikan itu haram. Mengira-ngirakan tanpa hadis enggak boleh. Tanpa dalil ya. Ustaz, Palestina sudah menemukan vaksin corona kan? Kemarin diuji cobakan ke beberapa negara. Apakah ujinya berhasil? Tangkiu. Itu katanya. Baru katanya. Termasuk obat dari corona itu chloroquine, obat malaria. Itu sudah diujikan dan beberapa sembuh. Tapi belum mencapai akurasi 100%. Baru 70%. Sekarang mereka masih mencari yang akurasinya 100%, seperti obat flu misalnya, obat demam lain, obat influenza. Ustaz, kalau bumi ini sudah hijau kembali, apakah nanti selesai corona bumi ini masih hijau, sedangkan setelah selesai wabah kan pabrik bangunan kota akan kembali bekerja? Ya tergantung manusia mengaturnya lagi. Dan akan tetap lestari bumi ini seandainya dilaksanakan sesuai tuntunan syariat Allah. Makanya memimpin harus hamba Allah yang beriman. Apa Ustaz? Tolong dijawab. Iya, saya tolong. Ustaz Habib, apakah wanita muslimah yang solehah dan beriman bisa terkena fitnah dajjal? Bisa. Makanya pas muncul dajjal tidak boleh keluar rumah, apalagi perempuan. Ya, tidak akan bisa menghindar dari fitnah dajjal itu sekuat apapun imannya, apalagi perempuan. Makanya perempuan langsung yang dajjal itu cuy. Padahal dajjal itu sejelek-jeleknya kelihatan seganteng-gantengnya. Ustaz mau tanya, apakah benar dajjal itu adalah Yudas Iskariot? Bukan. Udah mati dia.
dulu yang mengkhianati. Apakah benar Yajud Majud dikurung di benteng Cina? Sama tanya ya. Itu hanya dugaan-dugaan. Ustaz, jika ada orang mati kena wabah, lalu arwahnya gentayangan, apa kita boleh takut? Nggak ada arwah gentayangan. Ini korban sinetron. Oi, orang yang mati berurusan dengan malaikat mungkar nakir. Bisa lolos nggak? Sekali ditinjunya langsung tenggelam ke 7 petala bumi. Ditinju malaikat, satu lagi. Bisa keluar dari kubur. Nah, kalau ada orang mati kayak roh gentayangan, tidak ada manusia yang kembali. Itu hanya jin. Yang ada kakeknya sudah meninggal, tiba-tiba dia melihat. Nah, itu jin yang menjelma. Nggak ada orang mati sudah urusan di alam lain, alam barzakh. Apa di barzakh? Jidar, dinding yang tidak akan tembus dengan apapun, itu namanya alamul barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya, karena tidak ada barzakh yang tidak bisa ketemu. Jadi nggak ada yang lolos dari malaikat mungkar nakir. Nanti dipecat oleh Allah kalau dia lolos. Kamu tawanan bisa lolos? Nggak mungkin malaikat lolos dari manusia di alam barzakh naik lagi ke bumi. Nah, ya. Kalau ada roh gentayangan nggak ada, itu cuma jin menipu. Orang lewat mimpi, orang lewat bayang-bayang doang. Ada nggak setan yang muncul lama kali kayak kuntilanak muncul selama 3 jam? Ada? Kalaupun ada itu hanya sekilas doang, hilang dia. Sebenarnya dia cuma sekelebat aja, karena dia takut. Makanya dia cuma sekelebat. Tahu-tahu anak santri yang takut. Coba saya tanya, misalnya ini, ya, misalnya goyang sendiri nih, takut nggak kalian? Goyang sendiri, takut nggak? Takut. Aneh. Fatimah saja bisa lebih keras. Bisa begini Fatimah. Tuh. Jadi kemampuan jin yang paling kuat cuma goyang dikit doang. Iya kan, lagi doang. Pada takut. Nah, manusia anak-anak paling kecil bisa jadi lebih hebat daripada si jin. Jadi sehebat-hebatnya jin yang paling hebat dibandingkan manusia yang paling lemah, masih kuatlah manusia yang paling lemah. Jangan tertipu, karena setan itu kaidun, penipu. Banyak jebakannya, al-waswasah, waswas, al-kaidu, at-tazyin, memperindah amal buruk, dan macam-macam jebakan setan. Ini hemat sekali, kecil lagi. Apakah ingatan kita masih ada ketika kita masuk surga? Ada, masa tak ingat? Nanti orang surga akan ingat, teman saya itu masih di sini nggak ya? Oh, nanti semua yang tidak masuk nanya, mana dia? Akhirnya si teman akan memanggil temannya, ya, mengajak ke surga. Makanya pentingnya berjamaah. Nanti kalau kalian masuk surga, tolong cari Ustaz Habib. Amin. Kalau tidak kalian temukan di surga, tolong minta kepada Allah, ya Allah, ajak Ustaz kami ke surga. Ya. Ingat ya. Nanti yang Ustaz omongkan ini kalian ingat di surga nanti ya. Ini serius. Ya. Ingat nih wajah Ustaz Habib ini. Ketong jenggotnya ada berapa? Jangan salah orang nanti. Nanti seorang anak pun akan seperti itu kepada ibunya ketika dia masuk surga. Dicari ibunya nggak ada. Anak soleh ini nggak mau, ya Allah saya masuk surga. Ibu saya di neraka. Biar saya ikut ibu saya ke neraka. Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, daripada memasukkan yang ahli surga ke neraka, Allah mendahulukan rahmatnya, mengeluarkan dari neraka untuk masuk ke surga.
Cari ibu kalian, ayah kalian. Kalau nggak bersama ke surga, ngambek kepada Allah. Ya Allah, saya ngambek. Tak mau masuk, pokoknya saya akan masuk bersama ayah ibu saya ke surga. Itu anak soleh yang hafal Quran, memberi syafaat kepada ayah ibunya. Makanya kalian jangan jenuh berdoa. Corona ini bumi sedang memperbaiki dirinya. Kalau perbaikan bumi ini sampai 10 tahun lagi, berarti masa kalian nanti. Untuk kalian ternyata. Jangan-jangan 10 tahun kemudian kalian akan berkata kepada Corona, wahai Corona, thank you very much. Karenamu sekarang generasi bisa menikmati bumi yang kembali bersemi, bumi yang kembali indah. Kalau tidak ada Corona, pabrik jalan terus, kemaksiatan, begal motor banyak sekali kan, yang tidak hanya mencuri motor, mencuri korbannya dengan sadis. Itu terjadi sebelum Corona itu terjadi semua itu. Pembunuhan. Sadis semua. Pas Corona kan berhenti semua. Kalau kita pakai akal kita semata, jangan-jangan kalau tidak terjadi Corona, sekarang Muslim India sedang dipotong-potong oleh orang Hindu sana. Jangan-jangan Palestina sedang dibom-bom oleh Israel hari ini. Jangan-jangan China dan Amerika sudah menekan katup bom nuklirnya. Ting, sudah sedang jalan-jalan itu nuklir di atas langit dari China menuju Amerika, dari Amerika menuju China. Kalau Corona ini tidak terjadi, ya kan? Jangan-jangan ya saudara kita yang ada di Eropa yang minoritas dibantai. Jangan-jangan kita nggak tahu. Jangan-jangan di pesantren ini tiba-tiba diserang oleh orang-orang jahat. Jangan-jangan kita nggak tahu. Dengan adanya Corona semua potensi itu hilang. Nanti kalian akan berkata, mungkin Ustaz Abid sudah wafat, Ustaz Nurul nggak ada. Kalian berkata, I love you Corona. Terima kasih engkau telah datang. Sekarang engkau telah pergi. Jangan datang lagi ya. Jangan ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jangan bersuuzon kepada Allah. Ya. Baik anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ini ujian untuk memberi kita pahala terbesar. Inna izamal jaza ma'izamil bala. Sesungguhnya beratnya, besarnya pahala dari Allah sebanding dengan besarnya ujian. Ujiannya kecil, pahalanya kecil. Besarnya ujian, besar pahala. Syahid pahalanya bayangkan. Ya. Dan selalu berhusnuzon. Makanya Ustaz Abid mengatakan, apakah ini Dajjal akan turun? Maka dengan husnuzon ini bumi sedang memperbaiki dirinya, sedang mendaur dirinya seperti air bening yang sudah dikotori ingin jadi bening kembali. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, Ana inda zanni abdi. Saya terserah sakwa sangka hambaku, terserah prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik terhadapku, aku baik. Kalau prasangka hambaku buruk, aku tidak akan baik. Seperti itu seolah-olah maknanya. Ana zonna, ana inda zanni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan Allah sudah jelaskan, setelah ujian ini, kematian, ketakutan, kelaparan, hilang harben. Apa? Kehilangan harben. Apa harben? Harta benda, nyawa. Wa basyiris sabirin. Setelah itu berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Sekarang bersabarlah di rumah saja. Bersabarlah dengan kurangnya makanan. Bersabarlah tidak bisa sentuhan. Bersabarlah tidak bisa komunikasi dekat-dekat. Bersabarlah tidak bisa kantor dulu. Tapi nanti basyiru, berilah kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Bumi akan sehat, akan damai, semua manusia bersatu. Tidak ada permusuhan lagi, tidak ada pertumpahan darah. Ya. Dan yang sudah wafat akan mendapatkan tempat yang mulia sebagai para syuhada yang mati syahid, kebaikannya 100 kali lipat surga orang yang soleh. Apalagi dokter. Saya akan ulangi satu ayat tadi. Ayat Al-Maidah 32.
Wa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, aw fasadin fil ardi, atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka dosanya faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia sedunia. Dan sebaliknya, waman ahyaha, barang siapa yang menolong kehidupan satu nyawa, dokter-dokter yang merawat orang wabah corona, perawat-perawat yang ikhlas merawat, memenuhi kebutuhan makan, pengobatan orang yang kena corona, termasuk orang kaya yang menyiapkan dananya, menyumbangkan untuk alat pengaman diri, untuk pembelian obat-obatan, dokter dengan keahliannya, orang kaya dengan hartanya. Lalu satu orang yang terancam mati karena wabah, lalu sembuh, pahalanya untuk menyelamatkan satu nyawa itu sama dengan menghidupkan seluruh manusia di muka bumi ini. Coba bayangkan 1.000 orang, sekarang 1.500 orang kena corona, semuanya sembuh misalnya. Wasilahnya pertolongan dokter dan perawat yang ikhlas. Maka ketahuilah bahwa Pak Dokter, wahai Pak Dokter, perawat-perawat, Ibu Dokter, Ibu perawat yang bekerja di garda terdepan, pahala terbesar telah Anda miliki. Baik Anda masih hidup hari ini, Anda adalah manusia yang paling mulia, maupun nanti ketika Anda mungkin pun ajal menjemput Anda syahid yang dibanggakan oleh para malaikat di langit sana. Tetaplah bekerja dengan ikhlas, berjuanglah ya, untuk menolong, menyelamatkan umat manusia ini. Mudah-mudahan semuanya kembali ya, menjadikan pelajaran, memulai seluruh kegiatan kita, amal-amal kita, perkataan kita, perbuatan kita dari hati kita yang paling dalam, dengan memulai dengan kebaikan. Niat karena Allah berbuat baik, menebarkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan umat. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa abana wa ummahatina wa auladana wa banatina wa ikhwatana wa akhawatina wa ulama'ana wa habaibana wa asatidana wa syuyukhana wa masyayikhana wa atibba'ina wa maridina wa muridatina wa jami'al muslimina alladhina yadkhuluna fi buyutina والذين المسلمين في كل مكان من أهل الجنة. اللهم ادخلنا جنتك الفردوس. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.